Novel Menikah Saat SMA Part 77. Gua, Boy Justin Gutoma, dengan resmi mengatakan gua benci dengan yang namanya Bunga Angelia. Kalimat itu yang selalu terngiang-ngiang di pikiran Bunga. Kalimat di mana Bunga mendengar sendiri dari mulut sang suami, yaitu Boy. Flashback on. Aku mau tanya. Tadi gak sengaja aku baca chatan di HP kamu itu dari siapa? Tanya Bunga kali ini. Bunga menahan rasa perih yang tak tahu kenapa menyakitkan baginya. Emangnya kenapa? Itu kan privasi gua. Balas Boy ketus. Tapi kan gue, Boy Justin Gutama, dengan resmi mengatakan gue benci dengan yang namanya Bunga Angelia. Ucap Boy lantang memotong pembicaraan Bunga. Gue tegasin ya sama lo, jangan sekali-sekali ikut campur privasi gua. Lanjut Boy lagi. Flashback off. Bunga berjalan dengan tatapan kosong, menaiki anak tangga untuk mencapai kelas. Sesampainya di kelas, Bunga berjalan gontai hingga mencapai bangkunya. Bunga menatap lurus sampai akhirnya ia tidak kuat melakukannya. Ia menundukkan kepalanya di atas meja dengan kedua tangan sebagai alasnya. Nga, ujar Adam dengan mencual lengan Bunga. Bunga yang mendengar hanya berdeham malas sebagai jawabannya. Lo sakit? Tanya Adam. Iya Nga, lo sakit? Tanya Dila yang datang ke meja Bunga, khawatir dengan kondisi Bunga. Bunga menggeleng dengan posisi kepala yang masih tidur di atas kedua tangannya. Lagi ada masalah? Tanya Niki hati-hati. Masalah dengan Boy ya? Tanya Bisma. Bunga kembali menggeleng. Terus? Tanya Icok. Bunga mengangkat kepalanya, lalu menoleh ke arah 5 sahabatnya. Bunga tersenyum hambar. Gue gak apa-apa kok, lirihnya dengan nada yang tidak yakin. Pagi anak-anak, ucap Bu Yanti, guru kimia 12 MIA 1 yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas. Adam, Niki, Dila, dan Bisma lari pontang-panting menuju bangkunya. Saking takutnya setelah tahu jika ini jam pelajaran guru paling galak di antara yang galak. Kamu Bunga, panggil Bu Yanti seraya menunjuk ke arah Bunga. Assalamualaikum, Bu, ujar seseorang bertepatan dengan Bu Yanti mengatakan Bunga di kalimat terakhirnya. Hah, iya Bu. Habis dari mana kamu? Tanya Bu Yanti pada Boy yang tidak memperdulikan Bunga yang kaget akan panggilannya. Boy, orang yang baru mengetuk pintu. Toilet, Bu. Sebagai sanksinya, kamu antar Bunga ke UKS. Dia kelihatan pucat, suruh Bu Yanti pada Boy. Tidak, Bu. Saya tidak apa-apa, Bu. Saya baik-baik saja, Bu. Sanggah Bunga dengan kata Bu yang berlebihan. Tidak perlu kamu berbohong dengan saya. Saya tahu mana murid yang sedang sakit, mana yang tidak. Mana murid yang bandel, mana yang tidak. Jelas Bu Yanti. Sekarang antar Bunga ke UKS. Ulang Bu Yanti menyuruh Boy. Melihat tidak ada reaksi dari keduanya. Ya Bu. Jawab Boy lalu berjalan menuju meja Bunga yang berada tepat di sebelah mejanya. Tanpa aba-aba atau ucapan satu kata pun, Boy langsung menopang Bunga. Boy menyuruh Bunga untuk melingkarkan lengannya di pundak Boy, lalu mengajak Bunga untuk keluar kelas. Permisi Bu, pamit Boy pada Bu Yanti. Di sepanjang perjalanan tidak ada yang mau mengeluarkan satu atau dua kata pun. Hingga akhirnya kepala Bunga terasa pusing. Benda yang ada di depannya buram. Semuanya berasa berguncang dan Bunga tidak sadarkan diri. Skip. Bunga membuka matanya secara perlahan. Ia menoleh sekelilingnya. Boy. 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 Diri Bunga memanggil Boy. Boy. Ulang Bunga dengan nada yang lebih tinggi dari sebelumnya, seraya memegang kepalanya yang terasa pusing. Udah bangun kamu? Tanya seseorang yang berjalan dari horden yang tertutup, yang digunakan untuk penghalang antara pasien satu dengan pasien lainnya. Orang itu berjalan terus hingga berhenti di satu titik yang tidak jauh dari Bunga. Bunga menyipitkan kedua matanya untuk melihat siapa yang bertanya kepadanya. Bayu, ucap Bunga terbata-bata seraya menundukkan badannya. Kamu baringan aja, tubuh kamu masih lemah nga. Balas Bayu dan membantu Bunga kembali baringan di atas tempat tidur di UKS itu. Aku bawa teh hangat nih, kamu minum ya.
Lanjut Bayu dan menyodorkan teh hangat pada Bunga. Bunga tak menolaknya. Kok kamu di sini? Bukannya masih jam pelajaran? Terus Boy tadi mana? Tanya Bunga. Aku tadi izin bentar ke toilet sama Bu Yanti. Terus aku kesini bentar bawain teh hangat. Kalau Boy tadi udah balik ke kelas, terus ditanya Bu Yanti gimana keadaan kamu. Dia bilang kamu pingsan, untuk itu aku kesini. Karena aku khawatir kamu sendirian. Tutur Bayu panjang lebar. Sekarang Bunga tidak tahu kenapa Boy bisa secepat itu berubah padanya. Entah apa salah Bunga padanya. Bunga, kamu lagi ada masalah ya sama Boy? Tanya Bayu memecah keheningan. Hah? Cengeng Bunga, karena tak mendengar jelas perkataan Bayu. Soalnya Bunga dari tadi hanya termenung. Kamu ada masalah sama Boy? Ulang Bayu bertanya dengan tatapan peduli. Enggak kok, cuman salah paham biasa aja. Jawab Bunga dengan tersenyum tipis. Kamu lebih baik ke kelas lagi. Ntar dihukum Bu Yanti. Bu Yanti nanti loh, suruh Bunga. Kamu nggak apa-apa sendirian? Tanya Bayu. Nggak apa-apa, aku udah mendingan kok, jawab Bunga. Ya udah, aku tinggal ke kelas ya. Pamit Bayu dan dianggukan oleh Bunga. Bayu, panggil Bunga saat Bayu sudah ingin melangkah keluar pintu. Sontak kepala Bayu mengarah ke Bunga. Ya, tanya Bayu. Makasih ya, ucap Bunga. Untuk teh hangatnya, lanjut Bunga dan tersenyum tipis.